amalan bapak dan amal saya biasa. Tapi ketika kita memiliki akhlak yang baik, maka bisa jadi amal yang biasa itu menjadi amal yang luar biasa di hadapan Allah. Kapan? Ketika amal kita ditopang dengan akhlak yang mulia. Bukankah kita mengetahui ada seseorang yang masuk neraka disebabkan banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi ternyata akhlaknya buruk kepada tetangganya, sampai dia menyakiti tetangganya. Dan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, inna fulanah tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa tu'di jaruha, aina hiya ya Rasulullah? Qala finnar. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang wanita yang kami temui banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, kekurangannya satu ya Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Di mana tempatnya kelak di akhirat? Rasulullah itu mengatakan dia berada di dalam neraka. Ibadahnya tidak bisa menyelamatkan ketika dia itu buruk akhlaknya. Ataupun sebaliknya, Masya Allah, kalau orang betul-betul akhlaknya itu mulia, Masya Allah, amalan yang biasa itu menjadi luar biasa ketika dia mampu untuk menunjukkan akhlak yang baik. Tidak percaya? Mari kita dengarkan sebuah riwayat yang datang dari Anas bin Malik, dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang saat itu sedang berkumpul bersama Nabi, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah. Nih bentar lagi nih, laki-laki penduduk surga nanti akan muncul. Masya Allah. Yang muncul siapa Pak? Yang muncul adalah laki-laki Ansor, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Disebut Nabi sebagai penduduk surga. Masya Allah. Ternyata siapa Pak yang muncul? Laki-laki Ansor Pak, yang tidak terkenal namanya. Itulah yang kita harus paham. Kam min masyhurin fid dunya majhulun fis sama, wa kam min majhulin fid dunya masyhurun fis sama. Ada orang yang kadang-kadang nggak dikenal sama kita, tetapi dia terkenal di antara penduduk langit. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, inilah penduduk surga. Hari berikutnya Nabi ketika bertemu dengan para sahabat kembali, Rasulullah mengulang perkataan yang kemarin, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi nih, laki-laki penduduk surga akan muncul. Ternyata laki-laki kemarin Pak, jenggotnya basah, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Tapi jangan dianggap loh ya, itu amalan surganya, nenteng sandal dengan tangan kiri, jenggotnya dibasahin. Nggak, bukan itu intinya hadis. Belum selesai. Jangan nanti keluar, kok sandalnya ditenteng, iya ini amalan penduduk surga. Salah itu. Kemudian hari yang ketiga Rasulullah kembali mengatakan, yatla' fikum rajulun min ahlil jannah. Bentar lagi ini akan muncul laki-laki penduduk surga. Lah, laki-laki yang kemarin. Maka kemudian ternyata ada salah satu sahabat yang penasaran. Yang penasaran itu adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Sampai kedatang kepada sahabat tadi dan berkata, ini fi mukhasamah. Saya ini lagi bermusuhan sama ayahku. Boleh nggak saya tidur di rumahmu 3 hari saja? Masya Allah, setelah dia tidur di rumahnya sahabat Ansor tadi, dia perhatikan kehidupan malamnya, dia sengaja tidak tidur. Dilihatin, ini pasti habis sholat isya langsung sholat malam ini. Ternyata habis sholat isya tidur. Tolong ya, bagi yang tidak pernah sholat tahajud jangan ngambil dalil ini ya. Tuh, ada penduduk surga tidak pernah tahajud. Saya berlepas diri dari pemahaman yang menyimpang. Ditunggu, jangan-jangan bentar lagi bangun ini. Ternyata bangun sebentar ketika dia agak gusar di dalam tidurnya. Ketika duduk, apa yang dilakukan olehnya? Dia hanya berzikir saja. Tidur lagi sampai subuh. Lalu kemudian hari yang kedua sama. Malamnya kembali tidak sholat tahajud, ikhwan. Pada hari yang ketiga pun sama. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma kemudian berkata, tidak tahan, akhirnya dia cerita, sesungguhnya saya itu tidak ada permasalahan dengan ayah saya. Tapi sesungguhnya saya niat untuk tidur di rumahmu supaya aku tahu dan mencuri ilmu. Sampai kemudian Nabi mengabarkan bahwasanya kamu itu penduduk surga sampai 3 kali. Tapi ternyata Masya Allah yang aku lihat itu tidak ada yang istimewa, sama dengan para sahabat yang lainnya. Laki-laki Ansor itu kemudian berkata, kalau kamu melihat amalan zahirku ya semacam itu, ya sudah, itulah semacam itu amalanku, tidak ada yang istimewa. Abdullah bin Amr bin As merasa gagal untuk mendapatkan jawaban. Dia pulang minta pamit, sudah merasa gagal mendapati jawaban, dan dia merasa ini pasti dia sembunyikan amalnya. Baru beberapa langkah dipanggil oleh laki-laki Ansor itu, kecuali satu. Hatiku tidak pernah hasad kepada orang yang beriman. Tidak pernah berkeinginan untuk mendolimi mereka. Dan setiap kedoliman yang dilakukan oleh mereka, Masya Allah, aku maafkan kedoliman mereka setiap aku menjelang tidurku, dalam satu riwayat. Masya Allah. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As berhenti menghampiri laki-laki Ansor itu dan berkata, ini loh amalmu yang menjadikan kamu itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.